Hikmahnya seperti ini. Kalau seandainya kemudian hikmahnya dari riwayat yang pertama tadi, ini menunjukkan bahwa segala manusia yang hidup di dalam kehidupan dunia, sampai kemudian kita melihat risalah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, manusia semuanya tidak ada yang luput dari dosa dan kesalahan dan maksiat. Makanya Rasulullah menyampaikan risalahnya, menyampaikan perintah kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah dalam hitungan sehari semalam, yaitu sampai 100 kali atau sampai 70 kali dalam riwayat yang lain. Karena Rasulullah juga memohon ampun, bertobat kepada Allah sampai bilangan 70 kali sampai 100 kali. Makanya panjenengan kalau bisa mengikuti sunnah itu, dalam hitungan sehari semalam panjenengan ucapkan istighfar mohon ampun kepada Allah. Nek mewakili bahan kenek sampean biasa dikir pagi. Dikir pagi kan anak dikire astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ning sampean kalau bisa tatkala mengucapkan kalimat itu dalam petunjuk dikir pagi kan 100 kali. Panjenengan kalau bisa tatkala mengucapkan kalimat itu diresapi, aja banter-banteran. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, bukan seperti itu, tapi astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Seperti itu batinnya dan pikirannya. Aja cepat-cepat bilangannya sampai 100 ya. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi, ini disebutkan dalam hadis Nabi. Riwayatnya dari Anas bin Malik, riwayatnya dari Anas bin Malik. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Allah berfirman, ya bana Adam, wahai anak keturunan Adam, wahai anak cucu Adam, innaka mad'autani, sesungguhnya selama kamu mau menyeru kepadaku, kunya Allah. Allah berfirman melalui hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah. Allah berfirmannya, wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya selama kamu mau menyeru kepadaku, mau berdoa kepadaku, mau memanggil kepadaku, warajautani, dan mau berharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dirimu, mala makana fika wala ubali, seberapa jumlah kesalahan yang ada pada dirimu, aku tidak peduli. Jadi kalau menurut dari sini seakan-akan menunjukkan luasnya ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selagi manusia gelem berharap kepada Allah, mau menyeru kepada Allah, mau memanggil Allah, mau berdoa kepada Allah, maka dosa-dosa yang ada pada manusia Allah tidak peduli. Ghafartu laka, Allah akan ampuni dosa-dosa itu selama panjenengan gelem berdoa, menyeru, berharap hanya kepada Allah. Mulanya kalau bisa setelah sholat waktu-waktu yang mustajab, gunakan kesempatan itu untuk dia itu memiliki harapan yang besar dan banyak kepada Allah dan menyeru berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah aku. Ya Rahman, rahmatilah aku. Ya Rahim, sayangilah aku. Ya Allah, aku memiliki dosa-dosa yang cukup banyak, sampai bilangan dosa itu tidak terhitung. Tapi sesungguhnya Engkau lebih maha pengampun, lebih banyak lebih banyak mengampuni hamba-hamba, sekalipun dosa-dosa itu cukup banyak. Seharusnya seperti itu. Karena Allah peduli selama kemudian sampean gelem berharap, berdoa, menyeru kepada Allah. Dan berikutnya, kata di dalam hadis qudsi ini, ya bana Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dunubuka ngananas sama, wahai anak Adam, seandainya telah sampai dosa-dosamu itu
sampai puncak langit. Seandainya dosa-dosamu wahai anak keturunan Adam itu sampai kemudian membumbung tinggi sampai ke puncak langit, summa istaghfartani, selagi engkau mau memohon ampun kepadaku, ghafartulaka, aku Allah akan mengampunimu. Seberapa jumlah banyaknya dosa-dosa yang ada pada manusia, selama manusia itu kemudian mau memohon ampun, Allah akan mengampuninya. Bahkan kalau menurut penjelasan Imam Nawawi menjelaskan, sekalipun manusia memiliki dosa satu, lantas kemudian dia ulang satu lagi, lantas kemudian dia ulang satu lagi, lantas kemudian setiap kali dia mengulang, lantas kemudian dia memohon ampun kepada Allah sampai bilangan 1000 kali, tetap saja dia tetap memohon ampun kepada Allah, maka Allah tetap mengampuni dan tobatnya sah selama dia mau memohon ampun kepada Allah. Ini menunjukkan bukan manusia disuruh untuk menyepelekan dosa, tapi menunjukkan luasnya rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikisahkan di dalam kisah ini terkait masalah kisah Nabi Adam. Kesalahannya itu mengandung hikmah, di antaranya manusia disuruh banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Buktinya adalah bapak kita yaitu Nabi Adam telah mencontohkan yaitu banyak memohon ampunan kepada Allah. Lantas berikutnya, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak keturunan Adam, kalau seandainya kamu mendatangi aku, seandainya kamu wahai anak keturunan Adam mendatangi aku dengan sepenuh bumi kesalahan, dengan sepenuh bumi semuanya kesalahanmu wahai anak Adam, summa laqitani, dan kemudian engkau lantas yaitu menjumpai diriku Allah dalam keadaan tidak berbuat sekutu kepadaku, tidak pernah berbuat syirik kepadaku, la ataituka, aku sungguh-sungguh Allah akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula, bahkan lebih luas, maghfiratan, yaitu ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan seberapa besar dosa yang dilakukan oleh manusia, ampunan Allah lebih luas. Lantas kenapa manusia kemudian tidak mau memohon ampun? Lantas mengapa pula kemudian manusia tidak bertobat kepada Allah? Permasalahannya, dia adalah orang yang tersesat, terlena, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi manusia siapapun juga mau memohon ampunan kepada Allah, padahal Allah tetap mengampuni dosa-dosa yang ia lakukan. Kemudian riwayat yang kedua, sekarang riwayat yang kedua. Tadi kan riwayat yang pertama, ini hanya 2 riwayat tok dalam kitab ini. Riwayat yang kedua diriwayatkan dari Muhammad bin Ahmad bin Bara telah memberitahu Abdul Munim bin Idris dari bapakku, dari Wahab bin Munabih, berarti dari Wahab bin Munabih, anak Adam, sesungguhnya Nabi Adam, la bisa fi syuhtati sab'ati ayyam, sesungguhnya Nabi Adam tinggal di dalam surga, dia mendapat kemurkaan dari Allah 7 hari. Tatkala kemudian dia berada di dalam kondisi kemurkaan Allah setelah berbuat dosa, sampai makan waktu 7 hari menurut riwayat yang kedua. Summa innallaha ta'ala adallanahu fi yaumi sabi, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala mendatanginya di hari yang ketujuh. Lantas Allah mendatangi Adam di hari yang ketujuh. Lantas kemudian wahuwa mungkisun mahzunin kalgimun, lantas Adam pada saat itu dalam keadaan tunduk, kemudian bersedih, dan dalam keadaan hatinya terluka. Lantas Adam pada saat itu dia tunduk, dia dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan hatinya terluka karena perbuatan dosa. Makanya kemudian dosa
jika masih dilakukan oleh manusia, jiwa di dalam iman itu berpengaruh, merasa gundah, gulana, gelisah, imannya bagus. Sampai nek berbuat dosa, imannya itu seakan-akan terhantam oleh kepiluan, kegusaran, kegundahan, tidak tenang, bagus. Tapi kalau suatu saat panjenengan berbuat dosa, iman atau segala sesuatu yang berada di dalam jiwa rohaninya itu tenang, tidak merasa menyesal, tidak merasa bersedih, tidak merasa kemudian terpukul oleh dosa itu. Kita dengan iman yang jelek. Jelek kira-kira sing baik, kadang-kadang uji-uji kewalik mulai ya, lagi berbuat apik malah jiwanya ora tenang, lagi berbuat elek malah tenang. Wah, kepriwe jajal ge. Ya, aneh ya. Lantas wa auhallahu ta'ala ilaihi, lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Adam. Lantas Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, ya Adam, ma hada al-jahdu alladhi araka fil yawm. Wahai Adam, kata Allah, sekalipun Allah Maha mengetahui apa sesungguhnya yang telah terjadi denganmu, yaitu sesungguhnya beban apakah hari ini yang kemudian aku lihat dirimu. Kenapa kemudian engkau nampak gelisah? Kenapa kemudian engkau nampak terbebani dengan sesuatu? Sekalipun Allah Maha mengetahui. Allah lantas di hari ketujuh berkata kepada Nabi Adam, apa sesungguhnya yang membuat engkau gelisah, wahai Adam? Apa sesungguhnya yang membuat engkau gundah, wahai Adam? Beban apakah yang membebani di dalam dirimu sebagaimana yang aku lihat sekalipun Allah Maha mengetahui. Lantas berikutnya, wa ma hadhil baliyah allati qad ajhafa bika bala'uha wa saqauha. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala, musibah apakah yang sungguhnya terjadi denganmu, wahai Adam? Allah kemudian berfirman kepada Adam, musibah apakah sungguhnya yang menimpa kepadamu? Sehingga kemudian nampak musibah-musibah itu menimpamu dengan sungguh-sungguh sehingga engkau nampak murung, nampak bersedih, nampak kemudian terpukul dalam keadaan yang seperti itu. Qala Adam, kemudian Nabi Adam menjawab. Nabi Adam lantas kemudian menjawab, madumat musibati ya illahi. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh teramat besar musibahku. Berarti kalau dalam kalimat ini Nabi Adam menyebut kesalahan, dosa sebagai musibah. Sampai merasakan yang namanya dosa itu musibah bukan? Musibah. Sampai suatu saat kalau melakukan dosa itu musibah. Bahkan yang namanya musibah paling besar yang berpengaruh dalam jiwa adalah dunub, dosa. Dosa adalah musibah yang menghantam di dalam jiwa manusia yang paling besar. Melebihi musibah gunung Merapi yang meletus kemudian mematikan banyak orang. Lebih besar dari itu, yaitu dibandingkan dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Mulanya kemudian Adam menyebutkan, azumat teramat besar musibah yang menimpa kepadaku, wahai Allah. Ini menunjukkan dosa itu juga merupakan musibah. Mulanya nek sampean nang dosa kok ora sedih, waku wong musibah, malah seneng. Sing lucu maning, tatkala berbuat satu dosa, dia ceritakan kemana-mana. Wah, dia melakukan perbuatan dosa tapi dia ceritakan kemana-mana. Seakan-akan ia bangga dengan perbuatan dosa-dosa itu. Makanya kalau dalam hadis Rasulullah, kullu ummatin, setiap umatku mungafah, setiap umatku akan diampuni dosa-dosanya. Illa, kecuali al-mujahirina, kecuali orang yang menjahilkan dosa. Lantas kemudian ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud orang yang menjahilkan dosa sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya? Lantas Rasulullah menjelaskan, orang yang menjahilkan dosa adalah tatkala ia berbuat dosa, ia bermalam dalam keadaan Allah menutupi dosa-dosanya.
ia tidur memejamkan mata dalam keadaan ia tutupi dosa-dosanya oleh Allah, sehingga tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah. Tapi di hari pagi dia bercerita sendiri kepada orang lain, qad ngamiltu al-barihata kada wa kada, wahai si fulan, aku berbuat dosa semalam tadi seperti ini, seperti itu. Akeh mbak contohnya, wakeh tuku nomor dicetak-cetak nah aku uli, waduh, akeh ya. Kalau sing guni mening tuku nomor uli, alhamdulillah tembus. Waduh, memang akeh ya, yang seperti ini banyak enggak? Aneh ya. Waduh, waduh, astagfirullah ya. Zaman kita hidup hari ini kita kan seperti itu. Karena padahal yang namanya dosa, tatkala kemudian diceritakan, dibangga-banggakan, disebut-sebut, diceritakan kepada orang lain menjadi amalan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Istilah dalam bahasa hadis, jahar, orang yang menjaharkan dosa. Lantas, bagaimana mungkin kemudian dia diampuni oleh Allah, sementara dia tatkala kemudian hari-hari ditutupi dosa-dosanya oleh Allah, tapi dia sendiri yang membuka tutupan-tutupan Allah tersebut, sehingga banyak orang yang mengetahui perbuatan dosa-dosa yang ia lakukan. Nek ana wong berbuat dosa, bedi kambi wong mandang mending. Ya, tapi nek kemudian berbuat dosa terang-terangan, orang puasa meta ngopi nang ngarepan cuek. Wah, iki jenengane menjaharkan dosa. Wah, madang nang warteg dia jegam. Malah ditakoni iki bulan Ramadan kan dila biasa madang, apa puasa lah, gampang. Seperti itu ya. Ini banyak yang seperti itu. Padahal kalau kita lihat sing jenengane kemudian dosa mungafah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang menjaharkan dosa. Sing sering ya ora salat. Sampai ora salat malah wis ora salat madani mening lah nyatane jengkang-jengking ya ora sugih aku titip itu ya. Waduh, ini naudzubillah min dzalik, dosa meninggalkan sholatnya iya, lebih besarnya lagi adalah sudah meninggalkan sholat, melecehkan perbuatan sholat. Ini lebih besar dosanya dibandingkan meninggalkan sholat itu sendiri, karena kita tahu melecehkan sholat sekaligus meninggalkan sholat menjadikan hukum kalau dia meninggalkannya dalam keadaan huruju minal millah, keluar dari agama Islam. Yahruju minal millah, meninggalkan sholat sekaligus melecehkan ajaran sholat. Naudzubillah min dzalik. Zaman kita hidup akeh sing seperti ini. Lantas kemudian berikutnya, wa ahabba bi khati'ati, kata Adam, wahai Tuhanku, sungguh kesalahanku telah meliputi. Panjenengan tahu ndak yang namanya kemudian kesalahan itu meliputi? Sing jenengane dosa, kesalahan nek meliputi, makan sampean tidak doyan memikirkan dosa itu. Tidur kepikiran terus sehingga tidak memejamkan mata-mata karena memikirkan dosa yang telah ia lakukan. Duduk ia terkenang dengan perbuatan dosa itu sampai berpikir, ya Allah ampunilah aku. Berdiri juga memikirkan itu. Jenengane dosa meliputi atau kesalahan itu meliputi. Sampai pernah merasakan seperti itu? Jarang. Kalau kita berbuat dosa loss. Kalau panjenengan diliputi oleh dosa, sementara panjenengan merasa rohaninya itu memikirkan hal yang seperti itu, bagus imannya. Imannya sampai berarti bagus. Nek sampean merasa diliputi oleh dosa, lantas kemudian memohon ampunan kepada Allah, mempengaruhi makan tidak begitu berselera, minum tidak begitu selera karena memikirkan itu, tidur mata sudah ingin terpejam tapi hati masih berjalan-jalan, pikiran melayang-layang memikirkan dosa yang telah ia perbuat. Jangan-jangan Allah kemudian tidak mengampuni dosa-dosaku, jangan-jangan Allah tidak mengampuni dan tidak memberi rahmat karena aku telah berbuat dosa. Jenengane dosa telah menipu iku, padahal dosa dewek akeh. Sampean pernah kepikiran seperti itu? Dosa nang sampean dipikirna banget nganti sampean ora doyan mangan. Enak bae ya. Duduk ya tenang bae, tidur ya tenang bae. Bapak kita yaitu Nabi Adam itu seperti itu, coba. Dia seperti itu yaitu Nabi Adam.